kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral. Kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Dan ini adalah masa di mana kita boleh melakukan dialog di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Dan ini ruang terbatas. Jadi tunjukkan bahwa netralitas itu ada, dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinan hadir. Jika ada sikap tidak netral yang dibiarkan, itu artinya boleh tidak netral. Tapi bila ada sikap tidak netral dan dapat sanksi, maka pesan bagi yang lain harus netral juga. Jadi saya menghimbau kepada semuanya, dan kami akan ungkapkan saja setiap kali ada penghalangan kami laporkan kepada publik bahwa ini bukan praktek yang sehat, karena kita ingin menjaga demokrasi kita terhormat. Gedung tempat diskusi yang menghadirkan bakal calon Presiden Anies Baswedan digembok. Ya, dan acara yang diinisiasi oleh Change Indonesia ini pemirsa akhirnya tetap bisa digelar di halaman Gedung Taman Budaya Jawa Barat. Anies Baswedan menghadiri diskusi bersama komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia di halaman Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya direncanakan diskusi digelar di dalam gedung karena sudah mendapatkan izin. Namun diskusi ini mendadak dibatalkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya kegiatan diskusi dilaksanakan di luar Gedung Indonesia Menggugat. Insyaallah kita jalan terus sama-sama nih, kita berkumpul kembali di sini. Tanggalnya 8 Oktober 2023. Dan kita ingin menggunakan gedung yang sama. Dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang pangan yang selama ini kita bicarakan, kesempatan sekolah, perlakuan yang sama terkait tanah, itu semua agenda utama kita. Kesempatan belajar, kesempatan untuk lapangan pekerjaan, kesempatan untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan, itu semua harus diperjuangkan. Tapi di atas itu semua, kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kesempatan untuk berekspresi harus kita perjuangkan. Dan itu adalah perjuangan yang berkelanjutan. Yang berkumpul di sini adalah teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis ini semua, beri tepuk tangan dong buat para aktivis di sini. Mereka memiliki rekam jejak bukan sebagai penonton dari Republik ini. Mereka punya rekam jejak sebagai penggerak. Mereka memiliki kecintaan pada Republik ini. Karena itu ketika Republik ini ada masalah, dia merasa harus ikut menyelesaikan masalah. Orang yang tidak merasa memiliki, pasti tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau merasa memiliki, pasti dia mau menyelesaikan masalah. Bila di rumah kita ada atap bocor, kita segera perbaiki. Kenapa? Karena ini rumah kita. Tapi kalau rumah tetangga kita yang atapnya bocor, kita tidak perbaiki. Karena itu bukan rumah kita. Republik ini adalah rumah kita, dan kita harus perbaiki sama-sama. Dan para aktivis ini orang-orang yang punya rekam jejak untuk selalu terlibat memperbaiki Republik ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Acep Jamaluddin sebelah kanan saya, dan beliau salah satu presidium dari Change Indonesia yang kemarin mengundang Bapak Anies Rashid Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat. Dan seperti kita tahu Kang ya, itu dramanya luar biasa itu. Betul. Tidak boleh masuk, digembok pakai gembok besi, dikasih tulisan, dan akhirnya acara tetap bisa berlangsung tapi Di halaman. di halaman. Betul. Lesehan pula. Iya. Luar biasa, ini mengingatkan kita pada perjuangan di era-era 98 mungkin dengan berbagai dinamikanya. Iya. Alhamdulillah Kang Acep berkenan datang ke sini untuk menceritakan apa sih sebetulnya yang terjadi di sana, sampai kemudian saya kira ini selesai gitu. Ada itu tidak boleh selesai. Ternyata Change Indonesia yang terdiri dari beberapa gabungan Iya, perkumpulan kelompok, Kang ya, nanti boleh diceritakan, mengundang Pak Anies, kemudian kejadian seperti kemarin, akhirnya tidak tinggal diam, melaporkan ke Ombudsman, PJ Gubernur Jawa Barat betul Pak B, kemudian dan beberapa pejabat lainnya, sampai-sampai Pak Jokowi juga ikut bicara. Jadi nampaknya sih ini tidak dianggap hal yang sepele nih. Oke, gimana Kang Acep? Silakan cerita dari mana nih? Ya, terima kasih Kang Jaman. Jadi memang agak rumit ya, apa yang terjadi di lapangan kemarin. Sebenarnya kan kami ini sudah mengirim surat secara langsung ke pihak resmi ke pihak dinas. Lalu itu dilakukan tanggal 29 September. Kami kirim surat, lalu kami bertemu secara koordinasi di tanggal 3 Oktober kalau nggak salah. Dan di tanggal itu kita menjelaskan bahwa acara ini akan dihadiri oleh Mas Anies. Lalu bagaimana tahapan ataupun langkah-langkah atau rundown acaranya kami jelaskan di situ. Dan penjelasan itu dilakukan sebelum surat izinnya keluar ya? Sebelum surat izin keluar. Lanjut, Kang. Nah, artinya bahwa ketika kami selesai koordinasi, kami menunggu surat resmi untuk penggunaan gedung tersebut. Namun pas jam 4 sore lah kalau nggak salah, pihak pengelola itu mengirimkan surat lewat elektronik mengizinkan kegiatan itu dilakukan di Gedung Indonesia Menggugat. Clear sampai situ. Clear. Pengelola Gedung Indonesia Menggugat tahu Pak Anies mau datang ya. Betul. Nah, tiba-tiba Kang di tanggal 7 malam, besoknya mau acara kan, kita kan sudah persiapan tuh. Jelas, iya kan? Kita sudah komunikasi dengan beberapa elemen tadi malahan 27 kota kabupaten itu kita kontak untuk hadir juga kan di Jawa Barat. Malahan yang udah di Bandung sudah ada. Tiba-tiba secara pihak pengelola itu menelepon kami. Itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah. 11 malam. Waduh. Bahwa pihak pengelola gedung tidak bisa mengizinkan dengan alasan bahwa adanya agenda politik dalam acara tersebut. Nah, kami melobi tuh bahwa apa yang memang simbol politiknya di mana. Artinya kita menanyakan itu. Dia menjawab bla bla bla. Akhirnya kita kita lakuin beberapa persyaratan sampai beberapa spanduk kita lakukan penutupan ataupun penurunan. Tapi itu tidak dikasih secara verbal atau telepon, itu tetap ditolak. Begitu Kang. Yang menjadi pertanyaan saya kan ada informasi tidak boleh karena ada beberapa simbol yang dianggap oleh mereka dilarang lah begitu ya. Tapi sebelumnya boleh. Betul. Nah, perubahan dari boleh ke tidak boleh itu kira-kira apa yang membuat teman-teman Change Indonesia pun sampai melaporkan ke Ombudsman? Betul. Jadi titiknya Kang bahwa pertama kami mengadakan acara tersebut bukan sebatas tidak mengkaji sesuatu kan gitu. Kami melihat PKPU, kami melihat putusan MK nomor 65 itu bahwa kampanye ataupun bentuk sosialisasi diperbolehkan saja. Terlebih bahwa Mas Anies ini kan belum terdaftar sebagai capres. Dia masih sebagai tokoh pendidikan lah, tokoh pergerakan ataupun aktivis bagi kami kan.
Nah, yang kami lakukan kenapa sekarang melakukan gugatan itu dikarenakan di hari yang sama, di tanggal yang sama, gedung pemerintah digunakan juga oleh partai politik. Secara narasi positif kami ataupun logika kami, yang secara jelas sudah melanggar itu ya pasti partai politik. Kenapa? Karena partai politik sudah mendapatkan nomor urut, sudah terdaftar menjadi anggota pemilu ataupun peserta pemilu. Dan itu yang seharusnya menjadi titik tekan yang harus ditolak karena sudah jelas itu adalah melanggar aturan sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi pandangan kami, kok jadi diskriminatif begini pemerintah. Kita hanya sebatas masyarakat biasa, gabungan daripada kelompok sektoral dan aktivis-aktivis gerakan. Itu yang jelas-jelas parpol kok dibiarkan kan gitu kan. Akhirnya kok jelas banget ini diskriminatif bagi kita kan gitu.